Di film ini gue merasa ini beneran bye-bye cinta. Cinta Jadi maksudnya? sebelumnya Dian Sastro adalah cinta. ADC, iya kan. Dan Imaji itu tuh susah untuk dilepaskan. Gue taunya Dian Sastro ya cinta. Gitu. Tapi ketika ngeliat dia di karakternya ini sebagai Jang ya, kayak oke, ini kayaknya udah saatnya dia berevolusi. Menurut lu nih, ini gue berandai-andai aja. Kalau misalnya Garis Kretek itu dibawa ke mediumnya nggak di Netflix, dibikin series, tapi di movies, di bioskop, menurut tuh film trilogi gitu. Menurut lu bakal serame ini nggak? Welcome to the comment show, Koko tukang komen. Bersama gue Andri dan gue Oki. Ini episode kesekian kalinya gue udah ngapal lagi beberapa episode. Thank you dulu kepada GoWork yang sudah menyediakan tempat yang luar biasa ini buat kita. Jadi kita recording di GoWork ya. Anyway, thank you buat teman-teman yang udah dengerin dan juga ngasih apresiasi dan juga masukan. Salah satu masukan yang kita terima adalah audionya. Katanya audionya kurang nih yang kemarin-kemarin. Oke, jadi kita sampai beli ya. Kemarin memang kita pakai satu mikrofon, kita taruh di tengah dan ternyata hasilnya kurang maksimal. Kita sudah beli mikrofon yang harganya mahal 100.000. Jadi masing-masing sekarang sudah clip on. Semoga kualitas audionya membaik. Iya. Kalau ingin audionya lebih bagus lagi, mungkin boleh sponsor masuk biar kita bisa ini ya pakai standing mic atau pakai Kita masih menunggu sponsor ya. Mau kamu tukang pisang, mau kamu tukang martabak, mau kamu ketua partai, boleh. Iya. Kalau ini pengusaha rokok gimana? Boleh. Apalagi kalau rokoknya rokok Kretek. Apa merek apa? DR. Oke, ini yang pengen kita bahas ya hari ini. Jadi kita sama-sama baru nonton Gadis Kretek. Lu nonton kapan? Gue bener-bener baru selesai tuh hari Minggu kemarin. Gue lupa dia keluar kapan, weekendnya langsung gue babat. Oh, gue enggak. Minggu Senin beres. Gue enggak. Istri gue nonton dulu. Oh, oke. Gue bareng sama bini. Pas weekend lagi ada waktu udah nonton dan sama-sama ketagihan kita, nggak berhenti. Kenapa film ini menurut lu ya? Kenapa film ini jadi hype banget? Serial kali. Serial di Netflix lagi, bukan di bioskop kan? Betul. Mungkin ada beberapa faktor ya kenapa ini jadi ramai banget. Yang pertama dari bukunya sendiri pada saat rilis itu cukup ngehit. Bukunya sendiri Gadis Kretek, novelnya itu gue ingat pada saat dia rilis beberapa tahun lalu itu banyak teman-teman gue baca, ngasih review yang bagus. Jadi dari segi cultnya tuh udah terbentuk. Itu buku udah lumayan lama, 2012 kan? Iya. Pada saat itu rilis itu lumayan ramai. Banyak yang baca dan ngasih tanggapan bahwa wah ini bagus banget dari sisi sejarah, dari sisi cerita dan lain sebagainya. Tapi gue memang belum baca, jujur gue belum baca bukunya. Terus tiba-tiba udah ada nih serialnya kan di Netflix. Jadi pertama memang dari sisi bukunya memang bagus, pembacanya cukup banyak dan cukup tertarik lah ketika itu difilmkan. Gitu ya. Itu faktor pertama. Yang kedua dari sisi produksinya juga menurut gue gila sih. Dari sisi direkturnya, cast-nya, kualitas teknisnya itu semua top notch semua sih menurut gue ya. Direkturnya Mbak Dini sama Mas Iva itu dua-duanya kan keren-keren ya filmnya. Terus top cast-nya udah langsung Dian Sastro, Aryo Bayu. Pakai Dian Sastro sih udah lah ya. Iya dan itu dan memang dari sisi eksekusinya, jadi dari segi alih medium dari buku ke serial ini audiovisual itu berbeda sebenarnya. Ada sisi-sisi yang berbeda dari novelnya. Oh, ada yang beda. Ada yang beda, tapi tetap digarap dengan tetap bisa diterima dengan baik. Tetap bisa diterima dengan baik dan sepertinya cocok perubahan-perubahannya. Kalau di buku ya memang cocoknya begitu. Nah, karena ini di audiovisual ya memang cocoknya seperti itu. Banyak yang nulis seperti itu. Iya, itu wajar lah ya kalau adaptasi dari buku atau novel. Biasa. Apa yang lu suka dari film? Dari serial ini? Gue suka settingannya mereka tuh keren. Production setnya ya? Gila. Itu niat sih. Kita kembali ke tahun 60-an. Untuk ukuran film Indonesia itu niat sih. Iya. Betul.
menurut gua nggak banyak film Indonesia yang berani. Ini tuh dua timeline yang sama-sama masa lalu. Iya, Ya enggak kan? yang biarpun zaman 2000-an. sekarang itu tahun Dan 2000, 2000-an awal. handphonenya masih Iya. komunikator. Iya betul. Attention to detailnya gila, ya kan? Dari apa kendaraan, dari alat komunikasi yang ada masih pakai pager coy. Iya, benar. Pakaiannya, bahkan potongan rambutnya, itu kan beneran kelihatan banget. Nah, tahun 60-an, terus ketika sudah mulai punya anak, ketika ke tahun 2000 itu semua beda banget. Iya, niat bikinnya. Niat, bajunya pun Iya. gila, gue suka banget ngeliatin baju-baju zaman dulunya. Wah, Iya, nggak kayak ini apa sinetron Azab tuh yang maling kundang tuh. aduh, tolonglah. Yang dia jadi batu gara-gara dicor semen kan. Kan kalau dicor semen kan nggak langsung tiba-tiba lo jadi keras kan. Sebenarnya ya, masih bisa bergerak. Iya, masih bisa bergerak gitu, lo bisa selamat, tapi dia diem aja. Ya, namanya juga ya itu beda apa lo bandingin aja bro. Dan gue cukup susah move on dari serial ini, cukup susah move on. Kenapa? Selesai nonton ini, gue suka dengan universe yang dibangun. Oh. Gue suka dengan semestanya, kayak kita beneran diajak masuk. Even figuran-figurannya pun hidup pak, menurut gue. Figurannya ibu-ibu yang ngelinting. Oh iya. Orang yang di pasar malam, orang di stasiun itu semua beneran kelihatan seperti ada di satu universe yang beneran hidup gitu loh. Kadang kalau lu nonton film, lu nonton sinetron gitu, figurannya tuh kayak 3 hari nggak dikasih makan mbak. Jadi mereka jalan aja tuh kayak terpaksa banget gitu loh. Kelihatan banget itu lagi acting. Iya kelihatan lagi acting. Kalau di sini tuh enggak, beneran lu serak masuk ke dalam universe-nya, dan gua seneng banget. Selesai nonton gue dengerin beberapa podcast yang ngebahas tentang filmnya. Gue ngedengerin si Aryo Bayunya, ngedengerin si Dian Sastronya juga. Betapa mereka memang all out juga untuk film. Ya, yang gue salut tuh Dian, cara dia ngerokok tuh bener cara ngerokok orang ngerokok kretek. Biarpun gue gak ngerokok ya, tapi kan zaman bapak gue masih ngerokok itu kan ngerokok kretek itu kan itu ya di mana-mana lah bro. Yang kalau lu isep bunyi tuh gitu kan. Itu cara ngerokok dia itu bener-bener kayak bapak-bapak lagi ngerokok. Hebat ya. Dan di film ini gue merasa ini beneran bye-bye cinta. Jadi sebelumnya Dian Sastro adalah cinta. ADC, kan. Dan Imaji itu tuh susah untuk dilepaskan. Gue taunya Dian Sastro ya cinta. Tapi ketika ngeliat dia di karakternya ini sebagai Jeng ya, kayak oke, ini kayaknya udah saatnya dia berevolusi. Walaupun Dian Sastro juga banyak main film yang sebenarnya secara karakter tuh beda banget sama cinta. Betul. Tapi tetap Imaji cinta tuh susah untuk terlalu melekat lah. Iya karena dia terkenal dari situ. Membawa dia ke stardom Iya, dan orang juga image-nya sama kayak Nicholas kan juga. Image-nya pasti Rangga. Robert Downey Jr. pasti kita lihatnya main di film manapun, itu Tony Stark. Katanya mau balik lagi bang. Nah itu dia yang mau balik lagi. Nah anyway gini bro, ini kan kita lagi bahas film Indonesia ya. Menurut lo nih, ini gue berandai-andai aja. Kalau misalnya Garis Kretek itu dibawa ke mediumnya nggak di Netflix, dibikin series, tapi di movies, di bioskop. Menurut tuh film trilogi. Menurut lu bakal serame ini nggak? Kalau itu dipindah ke movies? Menurut gue iya sih, menurut gue tetap iya. Tapi we'll never know we'll never know sebenarnya. Tapi menurut gue iya. Karena kalau memang budgetnya segini, dan eksekusi teknisnya memang sedetail ini, sebagus ini, menurut gue sih bakal tetap wow. Mungkin bisa dibikin 2 part kali ya. Kalau trilogi mungkin kan terlalu panjang, mungkin bisa dibikin part 1, part 2 kan sebenarnya banyak ya filmnya. Akhirnya dibikin 2 part, kayak waktu itu Perahu Kertas, ingat gue dibikin 2 part. Warkop DKI dibikin 2 part karena pada saat syuting, nyata lebih dari 5 jam nih. Ya udah rilisnya nggak barengan gitu kan, dibikin jadi 2 part. Menurut gue sih masih tetap bakal rame, karena gue sendiri sebenarnya merasa agak sayang karena nontonnya cuma bisa di Netflix. Karena itu visually pleasing banget menurut gue ya. Dari segi pengambilan gambar, dari segi DOP-nya, dari segi sinematografinya tuh beneran
luar biasa yang ini kalau gue nonton di bioskop kayaknya bakal lebih wow lagi sih. Itu salah satu yang gue pikirin ketika gue nonton itu di layar televisi yang nggak gede-gede amat. Iya. Tapi kan soalnya gini bro, gue juga beberapa kali ngobrol ya sama sutradara atau produser gitu. Mereka tuh bingung sebenarnya untuk meraba, misal produksi satu film atau series lah ya, meraba kalau ketika gue lepas nih bakal jadi gimana. Karena ketika udah dilepas ke penonton, ke bioskop atau ke ini OTT, itu bener-bener susah banget nih prediksi. Oh iya, akan itu liar banget. At least gini deh, lu udah ada ini ya, target misalnya aja berapa ratus ribu penonton, tuh misalnya 1 juta penonton. Lu udah bikin bagus-bagus, budget gede, tapi ternyata penontonnya gitu. Ya. Ada yang bikin filmnya ya mungkin ada budget seadanya, penontonnya ramai banget. Iya, menurut gue di industri showbiz, industri entertainment akan selalu ada faktor X. Gak cuma film, gak cuma musik, bahkan buku gitu, novel. Menurut gue akan selalu ada yang apa ya, mau kita berencana, kita bikin proyeksi, planning sebagus apa itu akan selalu ada faktor X di mana nanti pasar nerima ini gitu. Dan ya benar bahwa apakah ini kalau dirilis di bioskop akan pasti hits ya, gue juga nggak yakin sebenarnya. Akan selalu ada faktor X balik lagi. Kadang film yang bagus dari segi kritikus film pada bilang bagus, dari segi teknisnya oke, tapi kan ternyata pasar nyerapnya nggak sebagus itu. Atau memang karena penonton di Indonesia yang begitu? Nggak tahu juga ya. Kadang apa ya? Selepas pandemi udah banyak kok film yang di atas 1 juta. Iya betul. Ya, maksud gue dari segi penonton ke bioskop ada, penonton ke bioskop ada, dia nonton film nonton. Cuma mana yang bakal laku di pasaran? Nah, itu pertanyaan lain. Nah itu dia. Karena gini, harusnya nonton, kita kan kebanyakan ya nggak bisa dipungkiri ya, nonton filmnya Hollywood kan. Yes. Produksi Hollywood kan. Kita nonton ke bioskop memang niat nih, memang kita rela, kita mau bayar untuk nonton film produksi Hollywood. Yes. Tapi ketika itu ke film Indonesia, kita belum tentu rela. Betul. Timing juga jadi penting. Timing juga jadi penting. Ada faktor. Siapa? Iya, ada faktor itu juga. Nah, tapi akhirnya kan banyak yang komplain juga kalau lebih banyak orang tuh sukanya film horor kan. Iya. Yang selalu rame. Ya, itu yang laku kan. Nah, cuman berarti gini dong. Tuh, film Saranjana aja 1 juta penonton. Iya. Nah, berarti gini. Berarti kan gua nggak ada datanya, tapi kan ini asumsi gua aja. Berarti kan yang nonton film Indonesia itu segmennya sama yang nonton film Hollywood bisa jadi beda, bro. Bisa jadi beda. Betul. Iya kan? Mungkin kita yang nonton film Hollywood, produksi Hollywood, itu nggak nonton film horor nih yang produksi Indonesia. Ya, kalau dari SKS ya, social economic status gitu ya, menurut gue sih beda. Antara A, B, C, D gitu ya. Mungkin kalau film-film horor lebih ke C dan D, tapi banyak. Justru kan nih, C dan D paling banyak. Ya, sedangkan kalau film-film Hollywood, film-film yang Indonesia yang berkelas gitu ya, mungkin menyasarnya A dan B gitu ya. Nah, A dan B ini memang lebih susah dipuaskan maksud gue. Dan belum tentu mau spend untuk film Indonesia. Nah, itu iya, betul. Belum tentu mereka mau spend. Mereka sangat pemilih lah. Menurut gue sangat pemilih. Walaupun ada film yang bagus, ya mungkin buat sebagian bagus, buat sebagian lagi enggak. Mereka tipikal yang sangat pemilih gitu. Dibanding misalnya social economic status yang C sama D, jobs to be done-nya beda. Mereka ke bioskop untuk tujuan yang berbeda. Gue ke bioskop, ya udah, gue mau sama teman-teman gue, sama teman-teman sekolah gue, sama teman-teman kuliah gue, teman-teman tongkrongan gue, atau ngedate gitu ya. Ya simply spend time aja, Karena memang itu udah rutinitas juga, menghabiskan waktu sama teman, that's it. Itu salah satu job studi dan mereka mungkin ya, gue belum menganalisa sebegitunya, tapi buat sosial economic status A dan B, jadi beda. Ini jadi sarana gue me time, misalnya sarana gue mengisi otak, refreshing, gitu misalnya, dan pilihannya pun jadi banyak kan. Kalau tujuannya itu, mereka mau me time, mereka mau refreshing, mereka bisa healing ke Bali,
mereka bisa pergi keluar kota. Choice-nya lebih banyak. Iya, choice mereka lebih banyak. Jadi menonton bioskop bukan satu-satunya pilihan yang mereka punya. Sedangkan untuk yang sosial ekonomi status C dan D, ya mungkin pilihannya nggak sebanyak itu. Jadi ada film apa yang bisa masuk ke mereka, yang mereka tonton. Bisa jadi. Mereka udah rutin. Bisa jadi kayak gitu. Udah habitnya begitu. Iya. Gitu. Karena gue sebenarnya jujur sometimes gue kasihan sama filmmaker di sini udah bikin film bagus-bagus. Ya walaupun inilah ya nggak bisa menyamaikan dengan standarnya di Hollywood, Korea, even Korea, Jepang. Tapi ya gue kasihan sebenarnya. Tapi at the same time gue merasa ini tuh salah satu era atau momen yang lagi bagus-bagusnya buat industri kreatif menurut gue, karena opsinya jadi bukan cuma bioskop. Iya, benar. Ada banyak OTT, kan? Meskipun iya. oke, lu di bioskop udah beres, ternyata masih ada napas lagi nih dibeli sama OTT, sama Netflix, sama yang lain. Iya, jadi IP-nya tuh bisa di-stretch. Betul, bisa di-stretch lebih banyak. Kemungkinan untuk revenue stream juga. Dan kalau ya gue dengar dan baca dari sejumlah sineas yang di situ, mereka juga merasa ini tuh ekosistemnya lagi bagus banget untuk bikin film, untuk industri kreatif dan sebagainya. Jadi ya di satu sisi mungkin bioskop memang tidak akan pernah bisa ditebak, tapi di sisi lain ya ada opsi-opsi lain gitu. Even yang indie pun mereka bisa main di festival, mereka bisa main terbitin langsung di bioskop online atau di YouTube dan lain sebagainya. Opsinya tuh jadi banyak. Even di YouTube pun waktu itu ada film yang Tilik. Tilik gue tahu. Film pendek. Itu cuma di YouTube rame banget. Iya. Viral kan saat itu. Iya. Tilik itu. Yang itunya tokoh utamanya jadi siapa? Bu Lastri. Jadi Bu Museum. Iya. Itu jaga museum. Jaga museum kan. Gitu. Itu dia. Jadi dari sisi ini ya, ekosistemnya sih menurut gue lagi bagus-bagusnya ya. Mungkin kita belum selevel Korea, gitu ya. Tapi ya kita sedang di kejayaan, di generasi emas, bukan generasi emas juga sih. Ya tahun-tahun keemasan lah menurut gue. Sinema dan industri kreatif di Indonesia. Dan Gadis Kretek ini menurut gue bisa jadi standar baru buat kedepannya untuk bikin tontonan, bikin film, bikin series yang sedetail, seindah, sesempurna itu. Betul. Karena gini, pas lagi ini kan yang layangan putus juga viral. Ya itu juga ramai kan. Ramai kan? Gue ketemu ngobrol sama satu produser lah. Gue bilang, nih bikin series bagus, bisa nih, nggak perlu kayak sinetron. Ya memang bisa kata dia, asal diniatin, cuma masalahnya pandangan niat, bikin niat dan budget. Niat dan budget. Gitu kan. Nggak banyak yang mau invest juga lah, ya kan, untuk project-project yang belum tentu berhasil, gitu. Itu kan gini bro, kan ya kayak gue bilang kan di awal kan, film atau series itu kan ketika lu lempar kan, biarpun lu mungkin ini ya. Ya nggak usah inilah, even yang sekelas Hollywood, The Marvels itu jelek bro receptionnya. Enggak, reception dari sisi ini ya, domestic grossnya itu salah satu terendah. Oh gitu. Terendah bukan? Film Marvel terendah. Iya. Gue sebagai penggemar superhero, gue entah mengapa The Marvels ini enggak, gue harus nonton hari pertama, enggak loh. Iya. Gue nonton minggu lalu, itu awalnya gue niat nonton itu, tapi semua studio adanya itu. Tiap 30 menit ada betul. Tiap 30 menit ada. Tapi pas gue ke bioskop sepi, nggak nyampe setengah. Gue mau cek, oke, yang jam 5 banyak nih, yang jam 6 banyak, jam setengah 7 masih banyak juga. Dan bioskopnya beda sama film-film Marvel pada umumnya. First weekend tuh pasti ramai kan. Tapi kan Marvel gini, kalau kita mau geser dikit ke Marvel ya, Marvel kan sebenarnya memang menurun bro. Iya betul, trennya memang lagi menurun. Masa kemasan ya the first phase itu ya, fase pertama ya mungkin nggak akan bisa. Jadi fase 1 sampai 3 itu. Cuma ini sepinya beneran sepi banget. Maksud gue event sekelas Marvel pun ada loh kemungkinan untuk filmnya nggak seramai itu, filmnya nggak se-booming itu. Emang akan selalu ada faktor. Gue bilang sih ada 2 faktor. Satu, Robert Downey Jr. sama Chris Evans itu udah nggak ada. Walaupun gosipnya Robert Downey Jr. mau balik. Terus yang kedua, terlalu banyak TV series.
Iya, betul. Universe mereka sekarang udah ke TV series. Even mau nonton ini pun, itu kan salah satu karakternya Miss Marvel ada seriesnya. Iya, iya, iya. Ya meskipun gua nggak nonton, tapi gua tetap Masih bisa, ngikutin. tapi menurut gue akhirnya tuh Iya. Udah terlalu ya scattered sih. terlalu scattered dan nggak punya standar, bro. Gini, di fase 4 ini mungkin the best movie-nya Guardian of the Galaxy 3. Mungkin. James Gunn kan. Pas fase 3 bener. PS4, sorry. PS4. Itu bisa bagus banget, tapi bisa ada yang busuk banget. Iya itu pasti nggak gampang lah ketika udah terlalu banyak project jalan bersamaan gitu kan. Apa yang jadi benang merahnya, apa yang ngaitin ini semua. Kalau lu nonton The Marvels, itu lu bakal kaget di mid credit scene-nya. Ini bakal nyambung lagi kemana? Lu bakal kaget. Ada. Iya, maksud gua ada usaha untuk IP mereka banyak nih. Mereka mau mulai menggabungkan lagi ini dengan ini dan ya it must be challenging sih menurut gue. Iya. Oke, so ini ya pertanyaan terakhir. Berapa rating lu buat Gadis Kretek? Kalau Gadis Kretek gue bisa kasih 8 sih. 8? Iya, ada beberapa bagian yang apalagi 2 episode awal yang menurut 2 episode awal emang dragging kan. Iya. Tapi gue bisa kasih 8 sih. Okay. Kenapa? Karena akhirnya pas episode 2 kayak episode 3, apalagi episode 3 3, 4, 5 sih. Ya, itu gue jadi penasaran nih endingnya mau dibawa kemana gitu. Yes. Ketika lu udah bisa bikin penonton penasaran, pengen tahu lagi kelanjutan lagi, menurut gue itu udah bagus sih. Gue pribadi ngasih 9,5 sampai 10. Serius, gue sejatuh cinta itu sama series ini dan menurut gue di banyak aspek sempurna banget, khususnya aspek teknis. Kayak gue demen ngeritik, gue demen komplain gitu ya mau nonton film kah, series kah, atau politik dan lain sebagainya, gue demen lah. Jadi gue pun memposisikan diri, gue mau mengkritik sesuatu pada saat nonton, tapi gue nggak bisa menemukan apa aspek yang bisa gue kritik gitu loh. Kayak masih di awal gue berpikir ngapain pakai cast Sheila Dara jadi Purwanti. Di awal gue mikir, lah kalau Purwanti cuma segini doang ngapain pakai Sheila Dara, karakternya juga beda banget sama dia biasanya gitu kan di film-film. Tapi begitu ini berikutnya, oke, gue paham nih kenapa butuh Sheila Dara, kenapa castnya penting jadinya Sheila Dara di situ. Yang kayak gitu loh. Akhirnya gue nggak menemukan ini sih hal yang bisa gue kritik atau gue sempurnakan lagi gitu loh dari series ini tuh udah oke banget. Jadi Gadis Kretek nggak lu kritik? Gue mau bikin tulisan panjang soal ini tapi lebih ke bahas hal-hal lebih besar kayak 65-nya, perempuannya. Cuma ya itu nanti kan di dalam tulisan gue. Oke, thank you buat yang udah nonton. Kita jumpa lagi di episode The Comment Show berikutnya. Bye.